Hai minasan, konnichiwa. Hari ini kami akan mengajarkan materi Bunpo pembelajaran 10. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Materi ini diawali dengan kata benda ga arimas dan ga imas. Nah, pola kalimat ini menunjukkan kehadiran suatu benda atau orang. Nah, benda atau orang dalam kalimat ini diperlakukan sebagai subjek dan ditandai dengan partikel ga. Nah, kita lihat apa bedanya ga arimas dan ga imas. Ayo kita lihat bersama-sama. Nah, ga arimas dipakai untuk benda-benda tidak hidup ataupun hidup namun tidak dapat bergerak sendiri. Nah, di situ tumbuhan juga termasuk. Nah, contohnya ada buku, meja, kursi, dan masih banyak lagi. Nah, kalau ga imas dipakai untuk benda-benda hidup yang dapat bergerak sendiri seperti manusia, hewan. Nah, salah satunya di sini ada contoh kucing, katak, bebek, dan masih banyak lagi. Nah, kita lihat lagi kata benda ga arimas. Nah, contohnya yaitu komputer ga arimas, artinya ada komputer. Nah, di sini ada lagi enpitsu ga arimas, ada pensil. Nah, kata benda ga imas. Nah, di sini ada contohnya yaitu otoko no hito ga imas. Dan ada uma ga imas. Ada juga chicken ga imas. Berikutnya, kata benda tempat ni ga arimas imas. Tempat adanya orang dinyatakan dalam partikel ni. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjuk keberadaan atau posisi dari suatu benda atau orang. Contohnya, watashi no bagu no naka ni wa hon ga arimasu. Artinya, di tas saya ada buku. Begitu juga dengan menunjukkan keberadaan. Contohnya, kurasu ni sensei ga imasu. Artinya, di kelas ada sensei. Kata tanya nani digunakan untuk menanyakan benda seperti chika ni nani ga arimasu ka? Artinya ada apa di lantai bawah. Kata tanya dare digunakan untuk menanyakan orang seperti ano hito wa dare desu ka? Artinya orang itu siapa. Kata benda wa tempat ni arimasu imasu. Dalam pola kalimat ini si pembicara menganggap kata benda satu sebagai topik, dan topik harus benda atau orang yang sama-sama diketahui oleh pembicara maupun lawan bicara. Karena kata benda satu menjadi topik, maka partikel wa yang digunakan bukan partikel ga yang menunjukkan subjek. Kata benda satu, partikel ya dan partikel to sama-sama berarti dan dipakai untuk menyebutkan benda-benda. Partikel to digunakan untuk menyebutkan semua benda yang ada, sedangkan partikel ya hanya untuk menyebutkan beberapa benda saja. Mewakili banyak benda lebih dari 2, tidak semuanya disebutkan. Partikel na dan partikel to kadang ditambahkan untuk menjelaskan bahwa masih ada benda lain lagi selain yang disebutkan. Kata deska diucapkan ketika menjawab pertanyaan bertujuan ingin menegaskan kembali maksud dari si penanya. Contohnya, sumimasen, yunya stowa wa doko desu? Artinya, permisi, di mana toko yunya ya? Ciri sosu wa arimasen ka? Ungkapan arimasen ka merupakan bentuk arimaska. Dengan mengubah bentuk arimaska menjadi bentuk negatif, pertanyaannya menjadi tidak langsung sehingga terasa sopan.